Sebuah dugaan pencurian ditunjukkan kepada beberapa pegawai rumahnya. Juragan Tiban, seorang bos besar, tega menuduh para pelaku pencurian terhadap 3 pegawainya, yaitu Pak Desobirin, Pak Lik Mugio, dan Bu Katemi. Semua mata tertuju pada seorang perempuan tua yang dituduh sebagai pelakunya. Satu-satunya cara untuk membuktikan kesalahannya adalah dengan menjalani sumpah pocong. Cerita ini diambil dari sebuah karya novel singkat di Wattpad karya Kuswanto III. Lalu bagaimana dengan kisahnya? Ini dia ceritanya. Kapan? Tanya Katemi. Harus lunas SPP dan biaya ujian paling akhir 10 hari mendatang, Bu. Jawab Sunar menggenggam tangan ibunya. Matanya sesekali mengerjap. Selama bekerja sebagai pembantu di rumah Juragan Tiban, ibu sudah sering pinjam uang. Ibu sungkan jika terus-terusan meminjam uang, apalagi utang setahun yang lalu belum lunas, balas Katemi dengan wajah murung. Bayaran ibu tiap bulan juga dipotong untuk melunasi utang. Ibumu ini sudah sangat dipercaya oleh keluarga tersebut karena dianggap jujur. Tapi tetap saja rasanya malu bila berutang lagi. Embuhnya, sekarang kamu tidur. Besok ibu akan cari pinjaman ke tetangga. Katemi menghela napas panjang bila mengingat percakapan itu. Lama Katemi termenung hingga sadar saat kokok ayam bersautan. Kemana lagi aku harus meminjam uang untuk biaya sekolah anakku? Batinnya gundah. Segera Katemi menuju kamar untuk menengok putranya. Terlihat Sunar sudah terjaga dan duduk di atas tempat tidur seperti orang yang menahan sakit dengan napas tersengal-sengal. Kamu kenapa, Leh? Tanya Katemi heran. Sunar bermimpi gigi depan sakit kemudian tanggal, Bu. Itu hanya mimpi. Ibu ambil minum ya. Sunar terdiam mengatur napas. Dia memandangi langkah ibunya yang hendak mengambilkan air putih. Sunar kemudian menundukkan kepala. Dia tahu ibunya sedang gelisah memikirkan biaya sekolahnya sehingga belum tidur sampai menjelang pagi. 10 hari kemudian. Siang itu langit terlihat cerah, menaungi langkah Sunar yang terburu-buru di halaman rumah. Entah ibunya dapat pinjaman uang dari mana. Katanya besok ia bisa ikut ujian setelah segala biaya dilunasi. Ingin sekali ia menyerahkan selembar bukti pembayaran yang sudah dicap lunas kepada ibunya. Akan tetapi, girang hatinya pudar ketika dari luar melihat ada Juragan Tiban di rumahnya. Ini sungguh sangat tidak biasa. Lama ini hanya beberapa kali saja Juragan Tiban datang bertamu. Itu pun jika ada urusan yang mendesak, batinnya lalu melangkah pelan menuju sisi pintu. Dari dalam terdengar jelas nada bicara Juragan Tiban yang merasa kesal. Kalian mengaku saja, tidak usah bohong. Sudah pasti salah satu dari kalian adalah pencuri. Aku pergi ke rumah saudaraku di Jember selama 3 hari, dan kunci rumah aku serahkan padamu, Katemi. Buru-buru Sunar mengintai dari celah dinding. Ternyata selain ibunya, ada 2 pembantu Juragan Tiban. Mereka adalah Pak Desobirin yang bertugas sebagai tukang kebun dan Pak Lik Mugio yang bekerja mengurusi para kuli. Itu yang Sunar tahu. Maaf Juragan, saya tidak di rumah terus-menerus, tetapi pulang hanya untuk beristirahat dan juga mengambil makanan bagi para pekerja lahan. Yang berbicara adalah Pak Lik Mugio, pelaku orang kepercayaan untuk membawahi beberapa pekerja. Sunar sendiri tidak tahu mengapa hal itu tidak dilakukan di rumah Juragan Tiban saja, tapi justru di rumahnya bila memang terjadi pencurian seperti yang ia duga. Sunar melihat ibunya dan Pak Desobirin menundukkan kepala. Ini adalah peristiwa ketiga. Benda yang hilang bukan perhiasan sembarangan, melainkan perhiasan turun-temurun dari keluargaku. Tuara Juragan Tiban, aku kok yakin jika yang mencuri adalah orang dalam. Jelas tidak ada tanda-tanda maling masuk secara paksa. Kamar itu dikunci rapat sebelum aku pergi. Setelah pulang tidak ada kerusakan. Lemari tempat penyimpanan perhiasan saja yang terbuka, tidak seperti semula. Bukankah kamu yang pegang kuncinya, Katemi? Mendengar itu, Sunar menduga kalau secara tidak langsung Juragan Tiban telah menuduh ibunya karena orang yang dipercaya mengurus rumah. Demi Allah, Juragan, meski saya ditakdirkan hidup dalam kemiskinan, tetapi saya tidak pernah mencuri. Sunar melihat wajah ibunya pucat. Tentang biaya ujian Sunar, saya sudah dibantu oleh Pak Waris, wali kelas Sunar yang merasa prihatin, Juragan. Saya juga siap menghadirkan Pak Waris jika Juragan tidak percaya. Bagaimana kalau kita lakukan sumpah pocong?
usul Pak Desobirin kepada Juragan Tiban ketika dianggap dari tadi tidak menemui jalan keluar. Suasana hening sejenak mendengar apa kata Pak Desobirin. Sunar yang terus mengintai kembali lekat menatap ibunya. Saya siap jika dilakukan sumpah pocong, Juragan. Saya yakin akan terhindar dari malapetaka karena merasa tidak mencuri, ucap ibunya dengan suara bergetar. Saya berharap kalian bertiga berkata jujur, hingga tidak akan terjadi hal buruk yang akan menimpa kalian. Sunar buru-buru berlalu dari samping pintu menuju sisi rumah saat Juragan Tiban keluar dengan wajah kesal. Keesokan harinya, entah siapa awal mula yang bercerita, tetapi Sunar mendengar kalau sumpah pocong yang akan dilakukan oleh ibunya telah menjadi perbincangan di sudut-sudut desa. Sama seperti tuduhan keluarga Juragan Tiban, anggapan warga juga mengarah pada ibunya. Bukan tanpa sebab, lain memegang kunci rumah, ibunya juga butuh uang, dan Sunar tahu itu. Akhirnya sumpah pocong itu dilaksanakan. Rencana awal proses ritual uji kejujuran itu hendak digelar di masjid desa, tetapi dipindah ke rumah Juragan Tiban. Alasannya karena kasus pencurian ini sudah menyebar luas. Takut akan menimbulkan kerumunan masyarakat yang lebih banyak bila dilaksanakan di tempat umum. Tolong jangan mendekat. Mundur-mundur. Sunar turut hadir. Ia melihat Paklik Mugio, Pak Desobirin, dan ibunya diperlakukan layaknya orang yang sudah meninggal karena memang itulah syaratnya. Awas, awas, kasih jalan. Disaksikan banyak warga, Sunar melihat ibunya digotong untuk dimandikan seperti orang mati dalam keadaan telanjang ditutup selembar kain. Bu, rintihnya pilu. Setelah ibunya, kini kedua orang kepercayaan Juragan Tiban juga digotong untuk dimandikan. Hancur hati Sunar melihat ibunya diperlakukan seperti mayat, hingga tanpa sadar berkali-kali ia mengusap matanya. Ingin sekali Sunar berlari dan memeluk ibunya, tapi urung. Yakin kalau ibunya tidak mungkin mencuri perhiasan itu. Selanjutnya, Sunar melihat ibunya direbahkan di atas keranda. Begitu juga Pak Desobirin dan Paklik Mugio. Tak lama berselang, Lekwardi yang berperan sebagai saksi duduk bersila di samping keranda. Sesaat kemudian, proses sumpah pocong pun dimulai. Kalian akan disumpah dan diberikan peringatan. Apabila terbukti bersalah, maka nyawa taruhannya. Risiko yang akan kalian tanggung jika berbohong, yakni ajal, sakit parah, dan miskin 7 turunan. Apakah kalian bersedia? Tanya Ustadz Salman kemudian. Sunar mendengar ibunya berucap lantang. Saya bersumpah. Bukan saya pelaku atas hilangnya perhiasan milik Juragan Tiban. Jika saya berbohong, saya siap menanggung apapun akibat dari sumpah ini. Sumpah itu juga diucapkan oleh Pak Desobirin dan Paklik Mugio. Setelah selesai proses sumpah, kafan kembali dibuka. Tak lama kemudian semua warga kembali ke rumah masing-masing. Mereka akan segera tahu siapa pencuri perhiasan Juragan Tiban dalam 3 hari mendatang. 2 hari setelah sumpah pocong dilaksanakan, desa mendadak dilanda ketegangan. Bu, para warga banyak yang bersaksi bahwa mereka melihat sosok pocong dengan wajah hancur. Tanya, ada yang melihat sosok pocong tersebut menuju ke rumah kita. Ibu tidak mencuri perhiasan itu kan, Bu? Tidak, biaya sekolahmu bukan dari uang hasil mencuri leh, jawab ibunya dengan wajah pucat. Ibu baik-baik saja kan? Katemi menggeleng lalu berkata, 2 malam ini ibu merasa dihantui pocong dan selalu bermimpi buruk tentang kematian. Kontan Sunar memeluk ibunya, tangisnya pecah. Jangan tinggalkan Sunar sendiri, Bu. Hari ketiga, langit terlihat mendung kali ini saat Sunar pulang dari sekolah. Langkahnya terburu-buru karena ingin mendengar pengakuan ibunya yang tadi pagi berkata ingin bertemu Juragan Tiban. Sunar berpikir jika ibunya akan mengakui tuduhan itu sebagai pencuri perhiasan. Bu, bergegas menuju kamar. Bu, Sunar mendapati ibunya sedang tertidur, tetapi dalam posisi telentang dan tangan di dada bersedekap. Ia memiliki firasat yang tidak baik, pikirannya kalut membayang risiko sumpah pocong. Tanpa berganti baju, Sunar ikut berbaring di samping ibunya. Bu, entah mengapa jantungnya bergemuruh sangat cepat. Rasa was-was dan khawatir menguasai hatinya. Berulang kali Sunar menghela napas panjang, memejamkan mata hingga bayang kecemasan mulai hilang. Ia pun terlelap. Akan tetapi, tiba-tiba ia terbangun saat mendengar tempat tidur berderit. Sunar menoleh ke samping, didapati ibunya miring ke arah kiblat dengan posisi bersedekap layaknya pocong. Sungguh sesuatu yang sangat aneh. Sunar memutuskan untuk membangunkan ibunya, tapi tubuh itu telah terbujur kaku. Bu, bangun Bu. Sunar mengecek napas serta denyut nadi. Bu, Sunar mengguncang-guncang tubuh ibunya.
Bu, Sunar berteriak kencang ketika tahu ibunya sudah meninggal dunia. Ibu, Sunar terus mengguncang-guncang tubuh ibunya, berharap kembali bernafas dan menemani hari-harinya. Bu, bangun Bu. Pemakaman Katemi dilanjutkan sore itu juga hingga selesai. Bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian, mohon jangan salah sangka atas meninggalnya Katemi, kata Juragan Tiban di antara warga yang masih berkumpul di pemakaman. Katemi adalah seorang yang jujur. Aku yakin jika dia tidak termakan sumpah pocong, aku juga yakin jika dia tidak berbohong, imbunya. Juragan Tiban melanjutkan lagi. Pagi tadi, sebelum meninggal dunia, Katemi menemuiku. Dia datang dengan menangis dan minta maaf, tetapi bukan karena masalah hilangnya perhiasan, melainkan dia tidak kuat dengan teror sosok pocong. Di sela tangisnya, Katemi terus minta maaf sambil meyakinkan bahwa dia tidak tahu menahu soal hilangnya perhiasan di rumahku. Katemi bersumpah kalau selama ini dia telah menjaga kejujuran sifatnya. Dari hal itulah aku meminta pada kalian semua agar tidak menyinggung tentang hal buruk pada Katemi yang telah tiada. Gaduh saling bisik terdengar. Mereka merasa tidak percaya dengan apa yang diucapkan Juragan Tiban. Jangan percaya apa yang diucapkan oleh Juragan Tiban itu, Katemi pasti mati karena termakan sumpahnya sendiri, bisik salah satu di antara mereka. Iya, Juragan pasti telah menutupi aib Katemi, balas perempuan berkerudung. Buktinya Pak Desobirin dan Pak Klik Mugio tidak apa-apa di hari ketiga. Jelas sudah siapa pelakunya. Hari keempat. Perbincangan di sudut-sudut desa masih membahas tentang pengakuan bohong mendiang Katemi. Warga tidak mengindahkan saran dari Juragan Tiban. Sementara itu, Sunar memutuskan berhenti sekolah karena merasa malu dan sangat terpukul. Rayuan para guru tidak lagi diindahkan, hingga pada akhirnya Sunar menghilang, meninggalkan desa ketika tepat 4 hari kematian ibunya bersamaan dengan Pak Desobirin dan Pak Klik Mugio yang mendadak sakit. Wajah keduanya pucat, mata melotot, dan anehnya mereka tidur telentang dengan tangan bersedekap. Pemandangan yang menggambarkan sebuah kematian. Setiap kali anggota keluarga ingin membuka tangan yang bersedekap selalu gagal. Tangan tersebut sangat berat karena kaku. Sebelum dibawa ke rumah sakit di kabupaten kota, terlebih dahulu diusahakan dengan mendatangkan orang pintar, tetapi tidak juga memperlihatkan keadaan yang baik. Pada akhirnya mereka berdua masuk ke ruang ICU. Hal tersebut membuat tanda tanya bagi warga tentang dampak sumpah pocong. Hari kelima, suara dari pengeras masjid terdengar memecah hening pagi yang diselimuti dingin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kabar duka, telah meninggal dunia. Pak Desobirin dan Pak Klik Mugio dinyatakan meninggal dunia. Hal itu membuat warga semakin bertanya-tanya siapa pencuri perhiasan Juragan Tiban sebenarnya. Muncullah dugaan kalau mereka bertiga bersekongkol dan sudah membagi hasil curian itu. Malam harinya di rumah mendiang Pak Desobirin, usai menggelar doa selamat, istri Pak Desobirin yang kerap dipanggil Yukira bangkit, lalu minta warga agar memaafkan suaminya. Ambil berujar ia terisak. Tuduhan warga kepada mendiang Katemi adalah satu kekeliruan. Ontan Juragan Tiban dan warga yang hadir terdiam lalu saling pandang. Yukira kembali berkata dengan suara bergetar. Sehari sebelum sakit, suamiku memiliki firasat buruk dan menceritakan tentang perhiasan Juragan Tiban. Di sini saya akan menceritakan hal sebenarnya, kalau suamiku mengaku dalang dari pencurian tersebut, termasuk 2 pencurian sebelumnya yang terjadi di rumah Juragan Tiban. Spontan suasana menjadi gaduh, tetapi Juragan Tiban segera meminta warga kembali tenang. Dasar suamimu pencuri. Kenapa tidak mengaku saja dari awal, hah? Sudah, Kang, sudah. Kita dengar dulu penjelasan Yukira. Juragan Tiban kembali meminta lelaki yang berdiri sambil menunjuk itu untuk tetap tenang. Ketika suasana kembali tenang, Yukira melanjutkan ceritanya. Suamiku bersekongkol dengan Pak Klik Mugio yang ditugaskan mengajak ngobrol Katemi di dapur sambil menunggu makanan para kuli selesai dipersiapkan. Di saat itulah suamiku mengambil kunci secara diam-diam dan aksi pencurian pun dilakukan lalu membagi hasil curian sama rata. Karena 2 kali beraksi berhasil dengan mulus, maka kesempatan ketiga pun datang. Pergian Juragan Tiban ke Jember tidak disia-siakan. Suamiku lalu mengambil sebuah kotak perhiasan. Ketika pencurian itu membuat Juragan Tiban gusar dan menginterogasi di rumah Katemi. Malam harinya, suamiku dan Pak Klik Mugio pergi ke orang pintar untuk melakukan hal buruk. Tidak segan-segan, mereka berniat mencelakai Juragan Tiban dengan mengirim telur. Tapi di luar dugaan,
Orang pintar tersebut tidak mampu menembus pagar rumah lalu. Suamiku meminta jalan keluar dari masalahnya dan disarankan oleh orang pintar itu untuk melakukan sumpah pocong. Orang pintar itu siap menanggung keselamatan suamiku dan Pak Klik Mugio dari risiko sumpah pocong. Usul itu pun diterima dengan jaminan tidak akan terjadi apa-apa dengan. Itu kenapa mendiang suamimu yang mengusulkan sumpah pocong tersebut. Tong juragan tiban lagi. Benar, juragan. Lalu Katemi meninggal bukan karena sumpah pocong. Juragan, dia dibunuh dengan cara diteluh. Telah sumpah pocong usai agar warga beranggapan kalau Katemi yang telah mencuri perhiasan itu, jawab Yukira. Sambil berderai air mata, Yukira minta maaf atas perbuatan suaminya. Saya mohon maaf atas apa yang telah suami saya lakukan. Lalu mengeluarkan perhiasan curian itu dan menyerahkan pada juragan tiban. Ini juragan, perhiasan ini masih disimpan, belum dibagi dengan Pak Klik Mugio. Yukira kembali berucap tentang wasiat suaminya saat itu. Kalau terjadi apa-apa atas diri saya, maka disuruh mencari Sunar untuk minta maaf. Lekwardi yang menjadi saksi sumpah pocong kala itu mengembuskan napas panjang. Ketika ritual sumpah pocong dilakukan, yang saya lihat menjadi sosok mayat memang hanya Pak Desobirin, juragan. Saya sudah menduga jika pelakunya adalah Pak Desobirin, imbuhnya. Juragan Tiban kembali berdiri. Inilah kejujuran itu. Andai semua jujur dari awal, tentu kebohongan tak akan merenggut nyawa yang bersalah, ucapnya dengan wajah menyesal. Semua sudah terjadi. Mari jadikan peristiwa ini pengingat bagi kita untuk selalu jujur. Semua manusia pasti punya sifat khilaf. Tak ada salahnya kembali ke jalan yang benar bila dirasa sudah menyimpang dan merugikan orang lain. Bomnya. Lekwardi mengangguk-angguk kemudian berdiri. Kita semua harus menemukan Sunar dan meminta maaf, karena anak itu sangat berharga. Atas kejadian dan fitnah ini, dia menjadi yatim piatu yang dizalimi. Besok pagi kita akan mencarinya bersama-sama. Usulan itu pun diterima baik oleh warga. Mereka memutuskan akan mencari Sunar esok hari. 11 tahun kemudian, Jingga Langit membawa capung mencari tempat menghilangkan penat, disusul bergerombol burung dari selatan menutup hari. Di atas bebatuan besar, di bawah rindang pohon randu alas, orang pemuda dengan rambut gondrong duduk sambil mengisap rokok. Matanya berkaca-kaca mentap semak di hadapannya. Berulang kali dia mengucap permintaan maaf. Maafkan saya, Bu. Tiska berkali-kali matanya yang basah. Dari siapa? Pemuda itu kontan menoleh. Saya kembali pulang karena panggilan hati, ingin melihat makam ibu saya, mengirimnya kembang serta doa, tapi makam itu telah tiada. Bukan makam ibumu saja, tetapi seluruh makam warga desa juga sirna. Semua berganti semak dan pepohonan milik negara. Balas lelaki tua yang bertelanjang dada. Apa yang terjadi, Pak? Tanya pemuda itu. 12 tahun silam, telah acara selamatan di rumah mendiang Pak Desobirin, teror pocong terus mengganggu pedesaan. Hal itu terus terjadi. Warga sempat mencari keberadaan Sunar anak Katemi, orang ibu yang dijadikan korban fitnah. Kata ikhlas memaafkan dari putra Katemi akan menghentikan teror pocong tersebut. Tetapi lebih dari 2 tahun pencarian tidak ditemukan. Entah di mana keberadaan bocah itu. Teror pocong yang terus berlanjut membuat beberapa warga meninggal karena ketakutan. Para petinggi desa melakukan diskusi dan diputuskan bedol desa yang disetujui seluruh warga. Desa tersebut diambil alih negara, sedangkan seluruh warganya dipindahkan ke satu lokasi di luar Pulau Jawa. Lelaki tua menghentikan ceritanya. Mendengar kisah tersebut membuat pemuda itu dikejar penyesalan. Namun, rasa amarah, kecewa, hingga sedih yang bercampur berangsur mulai sirna. Setidaknya ia mampu tersenyum lega, karena warga akhirnya tahu jika ibunya orang baik dan bukan orang yang mencuri perhiasan Juragan Tiban.